Halo Sobat IM, bertemu kembali dalam channel IM TV. Saat ini kita akan membahas tentang bagaimana generasi ini bisa masuk dalam dimensi hubungan spirit dari hati Bapa ini. Tentu setelah kita tahu apa yang harus kita sama-sama alami, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara kita bisa masuk dalam spirit itu. Ini menjadi PR tersendiri buat setiap kita, supaya kita tidak hanya sekedar tahu tentang pentingnya spirit fathering ini, tapi kita juga bisa hidup di dalamnya. Nah, saat ini mungkin teman-teman, brother-brother ini bisa membagikan tentang pengalamannya atau apa yang didapat, bagaimana supaya generasi ini bisa mengalami pemulihan dengan hubungan Bapak ini. Baik, dari saya dulu ya. Ini hanya saya bicara dari pengalaman-pengalaman yang ada. Kalau kita ingin mengalami hati Bapa, itu nggak ada teori, tidak cukup di teori. Karena teori itu jelas-jelas, kita harus mengasihi, mengampuni. Tapi kita sudah membahas terlebih dahulu bahwa kita harus masuk dimensi memandang Tuhan itu bukan sebagai pribadi juru selamat, tapi sebagai pribadi seorang Bapa dulu. Ya. Nah, ketika kita sudah mengetahui bahwa Tuhan itu adalah seorang Bapa, kita masuk lagi lebih dalam, mengalami value bagaimana seorang anak dan Bapa dulu. Nah, sehingga bagi kita seorang Bapa akan tahu betul apa yang harus dilakukan seorang Bapa terhadap anaknya. Karena tidak ada istilah bahwa Bapak itu tersaingi oleh anak. Bahkan kalau bisa Bapak itu menderita dan berkorban demi anak-anaknya. Itu value itu harus kita beres dulu. Ya. Makanya bagi kita yang ingin mengalami hati Bapak, kita pun sebagai anak harus membuka dulu. Bahwa ada sebuah gambaran bahwa Bapak itu tangannya terbuka. Bukan tangan penghakiman, bukan tangan yang memberikan hukuman, tapi tangan yang terus memberi kesempatan untuk memeluk dan mengampuni kehidupan kita, yang terus memberi kesempatan dari setiap kebersalahan kita. Ya. Nah, kalau kita sadar sebagai anak dan Bapak poin-poin seperti ini, saya percaya itu pintu awal untuk mengalami hati Bapak. Mungkin segitu dulu, Mas. Oke, kita perlu sama-sama menyadari bahwa Bapa di sorga tuh punya hati yang terbuka untuk menyambut anak-anaknya. Betul. Yang sering kali kita ngelihat gambaran anak-anak sekarang itu punya keengganan untuk bertemu dengan Bapak. Gitu. Mungkin karena memorinya dengan Bapaknya tidak baik, atau mungkin dia punya pengalaman Bapa di surga, Bapa di bumi ini yang penuh dengan penghakiman, hukuman. Itu harus diganti dulu. Itu harus dibongkar ulang. Bongkar habis. Oke, menarik. Gimana, Bro Niko? Ya, bicara fathering ini kan sebenarnya bicara tentang kepemimpinan juga ya. Jadi memang banyak pemimpin-pemimpin rohani khususnya, juga termasuk pemimpin-pemimpin di rumah tangga. Ya, mereka mungkin bisa memimpin, tapi kalau mereka nggak mengalami pemulihan hati Bapa, mereka nggak bisa jadi Bapa. Ya, banyak pemimpin-pemimpin jago dalam memimpin, mengatur semua acara, ya, di rumah juga mungkin dia bisa memimpin. Tapi kenyataannya anak-anaknya tuh nggak mengalami pemulihan hati Bapa. Saya tambahin supaya tajam, Pak Niko ya. Jadi seorang Bapak sudah pasti pemimpin, tapi seorang pemimpin belum tentu jadi Bapak. Nah, Lanjutkan. Nah, itu sebabnya memang fungsi pembapaan ini hanya bisa dikerjakan, ya, dijalankan oleh orang-orang yang benar-benar sudah mengalami pemulihan hati Bapa. Ya. Kenapa? Karena tujuan utamanya tadi kan sebenarnya sudah sempat disinggung bahwa tujuannya adalah membawa anak-anaknya tuh mengenal Bapa surgawi. Iya. Nah, jadi fungsi Bapa ini benar-benar nggak sembarangan loh. Orang yang sudah mengalami hubungan dengan Bapa, dia pasti bisa membawa anak-anaknya untuk ketemu dengan Bapa. Gimana seseorang mau membawa
seseorang kepada satu tempat kalau orang itu sendiri nggak tahu Betul, tempatnya di mana, betul. belum pernah ada di situ. Betul. Mungkin secara pengetahuan, oh saya tahu ini Bapak seperti ini, tapi dia nggak punya spirit akses yang kuat untuk membawa orang itu ke setuju. sana. Yes. Yes. Menarik. Ya. Jadi memang kita perlu menyadari bahwa ini sebuah realita ya. Tidak semua pemimpin punya hati sebagai bapak itu ya. Itu yang seringkali terjadi, banyak hubungan yang akhirnya pemimpin ini meninggalkan luka sama orang-orang yang dipimpinnya karena dia sendiri Iya. punya memori yang begitu menyakitkan di masa lalu yang belum Dan dia bawa diselesaikan, juga. akhirnya ditransferkan Yang ke belum selesai. belum selesai. Nah, mengerikan sekali. Gimana, Ya. Bro Dun? Jadi gini, memasuki pelayan pembapaan itu jangan kita dimulai dengan oh jadi bapak harus begini. Jangan dimulai Ya. dari situ dulu. Tapi dimulai dari nangkap spiritnya. Tadi di yang sesi yang lalu sudah bahas nangkap spiritnya. Nah, bagaimana nangkap spiritnya? Paling simpel gini. Adakan dulu pemberesan hidup kita dengan bapak kita, Iya. dengan ayah kita, dengan orang tua kita khususnya ayah. Dari situ, maka spirit itu akan mulai bekerja. Nah, saya percaya bahwa hubungan kita dengan ayah nggak semuanya baik saja. Ya, pasti kita punya luka, punya trauma, punya kepahitan, sakit, Iya. dan itu yang harus dibereskan dengan apa? Dengan pengampunan. Iya, betul. Lewat pengampunan. Bagaimana kita Pengampunan. menerima papa kita, orang tua kita, seperti Tuhan mengasihi kita sendiri. Dan dari situ pemulihan hubungan ada, kemudian pasti akan berdampak pada pemulihan kita dengan Bapa di surga. Karena ganjalan kita punya hubungan Bapa di surga adalah Bapa jasmani. Ya. Betul. Sehingga kita tidak punya bayangan Bapa di surga itu seperti apa. Bayangan yang ada adalah seperti Bapa jasmani. Nah, begitu kita bangun hubungan dengan Bapa sudah pulih, nanti spiritnya ada, nanti kita akan diarahkan untuk bisa membapai orang lain. Dengan tujuan yang sama untuk mereka juga mengalami pemulihan dengan orang tua dan dengan bapak. Ya. Terus Iya. berkesinambungan seperti itu. Itu tujuan pembapaan. Ya. Betul. Jadi memang satu penghambat yang cukup signifikan untuk setiap generasi ini memahami tentang Bapa itu adalah luka dengan Bapa jasmani. Yes. Iya, itu penghalang. Penghalang itu tuh yang paling membatasi untuk setiap anak-anak ini, generasi ini punya sebuah gambaran Bapa di surga seperti apa. Karena hubungan yang kurang baik dengan Bapa di bumi. Nah, gimana caranya supaya bisa punya kemenangan di sana? Tidak ada jalan lain. Bukan dengan banyaknya doa, bukan dengan banyaknya pelayanan, bukan dengan banyaknya khotbah, tapi mengampuni. Yes. Iya, cuma satu kata. Cuma satu. Lepaskan pengampunan. Tanpa itu hati yang pulih dan sembuh itu mungkin Ya. juga nggak bisa selesai ya, nggak bisa selesai ya. Nah, Karena kita menemukan banyak mungkin saya pendoa tambahkan mengalami gini. luka. Kalau teman-teman mungkin diajarkan mengampuni, saya yakin mereka sudah. Tapi bagaimana kita ngalami setelah pengampunan itu rekonsiliasi hubungan? Ya. Bagaimana ciri-ciri rekonsiliasi hubungan? Cirinya satu saja, simpel. Kita punya belas kasihan buat papa kita. Tandanya itu ya. Tandanya itu. Bukan hanya, oh saya sudah ngampunin Iya. papa saya, tapi tidak punya membangun hubungan Iya. dengan papa. Paling simpel adalah ketika kasih ada dalam hidup kita, belas kasihan ada. Kita yang tadinya benci, kita bisa menangis buat papa kita. Betul. Kita bisa berdoa buat papa kita dengan hati yang penuh belas kasihan. Iya. Nah, itu ciri kita sudah mengalami rekonsiliasi. Mungkin gambaran simpelnya ini, kalau dulu sebelum pulih kita malas ketemu Bapak, setelah kita pulih kita rindu ketemu Bapak. Itu tuh kita kangen. Nah, itu tuh jadi satu gambaran. Kalau orang ngaku udah ngampunin tapi kayaknya masih malas atau nggak punya rasa kangen dengan orang tua kita, kayaknya mungkin perlu dipertanyakan ya pemulihannya ya. Dan kalau orang yang sudah memiliki hati Bapa, ciri yang kedua tadi. Satu, Bapa itu Maha Pengampun. Nah, kalau kita sulit mengampuni, ya kita belum memiliki hati Bapa. Iya. Gambarannya itu ya. Masih gampang terluka. Nah, itu gampang terluka. Kalau punya hati Bapa, mudah melepaskan pengampunan. Iya. Mudah sekali untuk hal-hal yang baik, tapi kalau sebaliknya tadi mudah luka, mudah tersinggung, Emosi. emosional, Ya. saya rasa harus berjumpa lebih dahulu dengan Bapak. Iya. Itu banyak Nah, hal-hal yang jadi memang step kita sekarang diskusi ini adalah yang pertama tadi kita bagikan spiritnya,
yang kita bahas ini adalah bagaimana kita menangkap spiritnya itu dengan Ya, cara yes. apa. Dengan cara apa? Baru nanti step berikutnya kita bagaimana sih membapai orang itu, Nah, itu. menjalankan pelayanan fathering itu seperti apa. Nah itu step berikutnya. Betul, betul. Karena kalau langsung loncat, oh kita melayani fathering harus begini, jadi Iya. seorang bapak harus begini. Kayaknya nggak ada spiritnya Ya, gitu. ya. Bisa Om terjadi seperti Koseni tadi bilang, tapi bagaimana yang Meninggalkan dibapai luka. semua Meninggalkan luka. luka. Iya. Yang sakit ketemu orang sakit. Ya. Iya. Dan kita perlu menyadari hubungan fathering ini bukan hubungan organisasi. Iya. Ini sebagai hubungan yang natural. Itu Ya. Iya. tidak otomatis pemimpin organisasi itu akan berfungsi sebagai bapak kalau Ya. kita perlu sadar ini bahwa ini sebagai sebuah hubungan yang natural yang memang mengalir begitu saja sesuai dengan apa kapasitas dan kedewasaan seseorang. Ya, setuju. Dan saya percaya ketika kita masuk di dalam kedewasaan tertentu ditandai dengan apa hubungan kita dengan orang tua kita sembuh dan pulih dan kita punya sebuah belas kasihan untuk orang lain mengalami hal yang sama, Betul. otomatis itu tuh akan muncul fungsi pembapaan itu di dalam hidup kita ya. ya. Yes. Ya. Oke. Cukup ya. Cukup ya, menarik ya. Ini kami berharap kita semua boleh membukakan atau bisa membawa setiap kita untuk menyadari bukan hanya tahu bagaimana pentingnya Ya. pelayanan pembapaan, tetapi bagaimana hidup di dalamnya itu menjadi sebuah Wow. isu yang penting. Yes. Kita bertemu kembali dalam channel berikutnya.